Pernah nggak kalian kepikiran begini? Kenapa ya ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, tapi hidupnya tetap pas-pasan? Sementara ada juga orang yang kerja kelihatannya santai-santai aja, tapi kok rezekinya lancar, hidupnya mapan, dan punya tabungan? Apakah rezeki itu benar-benar soal kerja keras doang? Atau sebenarnya ada pola tertentu yang mengatur, semacam hukum finansial yang bikin hasil tiap orang beda-beda, meski sama-sama usaha? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas. Jadi jangan buru-buru bilang rezeki itu hanya nasib atau hanya usaha. Karena kalau kita bedah pakai logika, ada hal yang menarik. Langsung aja kita bahas. Oke, pertama-tama kita sepakati dulu. Usaha itu wajib. Tanpa usaha, nggak mungkin ada hasil. Mau dapat uang tapi nggak kerja, ya jelas mustahil. Tapi, masalahnya begini. Banyak orang kerja keras, tapi hasilnya tetap nggak jauh beda. Contoh paling gampang, seorang kuli bangunan yang setiap hari ngangkat semen, kerja di panas terik. Itu jelas kerja keras, tapi pendapatannya kecil. Sementara ada seorang programmer yang kerja di ruang ber-AC, duduk depan komputer. Secara fisik kelihatan lebih ringan, tapi hasil uangnya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Logikanya, kerja keras tidak otomatis sama dengan rezeki besar. Karena yang menentukan bukan hanya kerasnya kerja, tapi juga nilai dari pekerjaan itu di mata sistem ekonomi. Semakin dibutuhkan dan semakin sedikit orang yang bisa melakukannya, biasanya nilainya makin tinggi. Makanya dokter spesialis atau programmer bisa dapat bayaran lebih tinggi daripada tenaga kasar. Artinya, usaha itu perlu, tapi belum cukup. Ada faktor lain yang ikut main, dan disinilah kita mulai kenal dengan yang namanya pola finansial. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Pernah nggak dengar cerita orang yang gajinya besar tapi tetap sering merasa miskin? Setiap bulan uangnya habis, bahkan masih nambah hutang. Tapi di sisi lain, ada orang dengan gaji sederhana, hidupnya tenang, bisa nabung, bahkan bisa beli rumah pelan-pelan. Bedanya apa? Bedanya ada di cara mereka mengelola uang. Nah, inilah yang saya sebut pola finansial. Pola finansial itu semacam hukum tak kasat mata. Kalau kita ikuti, keuangan kita jadi lebih sehat. Kalau kita abaikan, sekeras apapun usaha kita, uang tetap akan bocor. Contoh logisnya, 1. Kalau setiap kali gajian kita langsung habiskan untuk gaya hidup, maka rezeki sebesar apapun akan terasa kurang. 2.